Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita belajar dalam mengupas tuntas kajian rutin kita, yakni bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tata cara kaidah ilmu tajwid yang kita bahas di dalam matan Tuhfatil Atfal yang dikarang oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Dalam pembahasan sebelumnya telah kita masuk pada bab mim sukun. Mim sukun dalam bait yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dijelaskan ada 3 hukum yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah hukum ikhfa, kemudian hukum idgham. Maka kali ini kita akan masuk kepada hukum yang ketiga, yakni baitnya berbunyi watsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah, yang artinya yang ketiga hukum dari mim sukun itu adalah disebut dengan idhar. Kapan dihukumi idhar? Ketika bertemu dengan sisa huruf hijaiyah yang telah terbagi ke dalam hukum ikhfa dan hukum idgham fil baqiyah, yang berarti adalah sisa dari huruf hijaiyah min ahrufin, dari huruf yang hijaiyah. Kemudian lanjut baitnya berbunyi wasammiha syafwiyah. Maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan atau melanjutkan baitnya menjelaskan bahwa nama hukum idhar itu adalah disebut dengan syafwiyah atau syafawi, sehingga kita mengenal hukum ketiga dari mim sukun itu adalah idhar syafawi. Kapan dihukumi idhar syafawi? Sekali lagi saya ulangi, apabila terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan sisa huruf hijaiyah yang telah terbagi ke dalam hukum ikhfa dan hukum idgham. Seperti dalam pembahasan sebelumnya, ketika mim sukun bertemu dengan ba dan ketika mim sukun bertemu dengan mim, maka sisa dari mim dan ba itulah yang dihukumi dengan idhar syafawi. Satu contoh yang akan kami bacakan di sini, contoh hukum idhar syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Pada kosa wa antum hurum, di situ terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ha, maka cara membacanya harus jelas terbaca pada makhrajnya, yaitu kedua bibir. Wa antum hurum, tidak boleh dibaca idgham ataupun ikhfa. Wa antum huruf, maka itu adalah bacaan yang salah. Yang benar adalah menjelaskan letak atau tempat keluarnya huruf mim serta bunyi daripada pelafalan huruf mim sukun itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi, contoh hukum idhar syafawi di dalam bab mim sukun yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ketika mim sukun bertemu dengan sisa huruf hijaiyah yang telah terbagi ke dalam hukum ikhfa dan idgham. Wa antum hurum, wa antum hurum. Cara gampang untuk mengetahui atau untuk mengerti definisi dari idhar syafawi itu adalah apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut dengan idhar syafawi.